Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang nih keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun hari ini diawali dengan hujan gitu ya. Dimulai dari pagi hari ini Allah ngasih rahmatnya untuk Kota Padang gitu ya, berupa hujan yang sangat amat lebat dan mungkin sekarang intensitasnya udah agak mendingan gitu ya. Apapun itu, semoga kegiatan kita bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan dan juga udah kita rencanakan, dan semoga rencana-rencana yang kita lakukan ini bisa diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa nih keluarga Sip, di hari Senin, nah tepatnya ini adalah tanggal cantik ya, tanggal 9 bulan 9 gitu, tanggal 9 bulan September 2024. Seperti biasa di hari Senin di jam 10 waktu Sip, kita ketemu dalam program Beranda Perempuan bersama sahabat siar Anda. Kali ini Vika Laila. Dan kali ini nih keluarga Sip, kita melakukan talk show by phone gitu, dan kita udah tersambung dengan narasumber kita, Kak Lenggo Geni Esos MM. Ya, assalamualaikum Kak Lenggo. Warahmatullahi wabarakatuh, Vika. Ya, apa kabar nih Kak Lenggo walaupun kita by phone aja nih? Iya, maaf ya, tapi Allahumma shayyiban nafi'an ya. Semoga hujannya membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang yang lagi rame ini ya Kak ya, yaitu menikah. Judulnya sekarang ini menikah itu sakral bukan scary. Ini diangkat dari tagar yang viral belakangan ini ya Kak ya, marriage is scary. Iya, betul Fik. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin marriage is scary, tapi kalau dalam judulnya itu menikah itu sakral. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Kak, kenapa menikah itu sakral, dan kenapa kita harus gimana ya, kita harus ngobrolin ini untuk membantah marriage is scary ini Kak? Oke, baik Vika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Fik, ini kan tema ini sebenarnya baru kemarin banget, ini baru keluar dari oven ya. Iya. Ada namanya Prime Muslimah Solidarity mengundang saya, kasih judul ini. Iya. Nah, tapi dia juga marriage is not scary gitu kan. Nah, saya kan selalu membuka dengan data ya kalau ngisi materi gitu kan. Saya melihat marriage is scary ini muncul karena fenomena apa sih sebenarnya? Apakah ada data pendukungnya? Kalau itu kita katakan menjadi satu fenomena kan, kita ya sekarang saya mau nanya ini dulu ke Vika. Menurut Vika, marriage is scary itu fakta atau asumsi? Kayaknya asumsi deh Kak ya. Soalnya kalau itu fakta, nyatanya masih banyak kok pernikahan yang fine-fine aja gitu. Nah, betul. Jadi sebenarnya ini asumsi yang diviralkan. Yang bedanya dengan fakta adalah fakta tuh ada basis datanya. Nah, sedangkan kalau asumsi itu kan hanya pendapat. Jadi kemarin itu saya coba cari datanya sebenarnya. Apakah memang ini fenomena ini sudah mendunia, sudah menasional, sehingga orang yang gagal dalam pernikahan itu lebih banyak daripada orang yang bahagia. Nah, sayangnya memang alhamdulillah, bukan sayangnya ya, tidak ada data yang mendukung gitu loh. Oke. Contohnya seperti ini, misalnya 6 dari 10 pernikahan tidak bahagia. Oke lah, kalau tandanya kan sudah 50% plus 1 ya. Iya. Orang-orangnya ini kan orang-orang yang mengalami kegagalan dalam pernikahan. Tapi bukan tidak ada. Yang saya temukan itu datanya adalah misal begini. Dari 100 kasus perceraian, sekian persen karena KDRT, sekian persen karena perselingkuhan, kayak gitu-gitu ya. Itu ada. Iya. Nah, tapi kalau data yang menyatakan mostly orang tidak bahagia dengan pernikahan, sebagian besar orang tidak bahagia dengan pernikahan itu tidak menemukan. Jadi ini sekarang kita dudukkan dulu, ini hanya asumsi. Nah, sebenarnya di era sosial media ini ajang orang untuk membutuhkan validasi kalau dia tidak mendapatkannya di dunia nyata. Contoh gini, mungkin dia memang ada prahara ya, ada prahara rumah tangga dan dia tidak mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan di situ. Mungkin
dia sudah mencoba untuk pembuktian, sudah coba untuk menyatakan bahwa dia sebagai korban gitu kan, tapi dia tidak berpihak dengan dia. Satu-satunya cara adalah dengan dia meminta validasi di sosial media. Ketika tangan netizen bekerja, itu semua alam beserta isinya kan bergerak tuh sedikit-sedikit ya. Iya. Tadinya masalah dengan suami hanya urusan 3x4 di dalam kamar, sekarang seluruhnya sudah menjadi tahu, dan di situ kita butuh validasi sepertinya bahwa ini saya korban dan saya terzalimi karena kasus ini. Oke. Nah, itu yang jadi sekarang kemarin saya juga ngisi ke teman-teman di salah satu komunitas, saya bilang gini, yang kita khawatirkan adalah ketika kita banyak membaca konten-konten seperti itu gitu kan, itu kan nggak hanya algoritma di sosial media kita ya, tapi algoritma di otak kita juga akhirnya kita tersugesti hanya hal itu aja gitu. Iya. Ya kan? Kemarin artinya gini, semisal ketika kita mau, anggaplah kita nifik ya, kita pengen punya mobil, kayak contohnya kita pengen banget saat ini punya mobil Rubicon lah, anggaplah. Iya. Pengen punya mobil Rubicon itu kan mobil yang populasinya sedikit di jalan kan. Iya. Karena kita pengen banget punya mobil itu, tiap kita ke jalan kalau ada Rubicon kita notice nggak? Kita heboh nggak? Karena kita pengen kan? Pasti. Iya, karena gini, karena kita udah ada preferensi di kepala kita, akhirnya tiap jalan yang kita notice hanya Rubicon kan? Iya. Ya, karena kita udah punya preferensi di dalam kepala, map lain kita nggak peduli kan akhirnya kan? Iya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, begitu juga mengenai algoritma sosial media kita. Kalau kita banyak membaca konten seperti itu, akhirnya yang muncul juga terlihat sama kita, yang nampak di mata kita tuh hanya yang berita-berita buruk aja gitu. Iya. Padahal berita mengenai pernikahan bahagia ada banyak. Cuma satu tidak terekspos, dua nggak FYP, nggak muncul di page kita, di beranda kita. Nah, itu yang kita dudukan ya, Fik, ya. Pertama, ini sebenarnya hanya asumsi. Apakah ada pernikahan yang tidak bahagia? Apakah ada pernikahan yang menakutkan? Ada. Banyak. Enggak banyak. Kalau mengambil sampel yang paling gampang lah, saya kan punya sekolah nih, SD. Murid saya 252. Seandainya perangkatan tuh 42 siswa. Yang itu 252, 10%-nya kan 2-3 orang kan, 2-3 orang tua, pasangan orang tua. Apakah dalam satu sekolah itu, ya kalau 10% tandanya kan 25 orang, apakah nyampe 10% yang orang tuanya bermasalah? Kan belum tentu. Belum ya. Populasi yang sangat sedikit menurut saya gitu. 1% aja 3 orang gitu. 2-3 orang, 10% 20-30 orang. Kalau kita bilang ini fenomena yang luar biasa, tandanya dari 252 siswa itu ada sekitar 100 orang dengan bermasalah harusnya kan, satu pasang bermasalah. Tapi ini enggak gitu kan, tandanya saya rasa ini harus kita waspadai juga jargon-jargon seperti ini gitu ya. Dan gini, Fik, dalam dunia ini namanya konspirasi. Iya, konspirasi. Nah, konspirasi itu merujuk pada satu tindakan yang ingin merusak tatanan sosial. Seperti contoh gini, ada konspirasi yang mengatakan bahwa maraknya kaum pelangi itu ada konspirasi yang mengatakan bahwa bubarkan lembaga pernikahan. Karena menikah itu adalah perbudakan yang dilegalkan. Di situ terjadi kayak ada budaya patriarki di dalamnya. Yang merenggut kebebasan kayak gitu-gitu loh, Fik. Iya. Jadi di brainwash ya. Iya. Dan ada juga konspirasi yang berupa kayak gini. Jauhkan ibu dari rumahnya. Jadi kita juga harus hati-hati apakah semua tagar-tagar ini adalah tagar-tagar yang sebenarnya diridhoi Allah gitu loh. Syar'i nggak sih sebenarnya gitu kan? Iya. Sama seperti kata child free misalnya kayak gitu kan. Itu kita harus tahu dulu dalam konteks apa? Dalam konteks apa? Bicaranya tuh semua itu yang kita lakukan di dunia ini, yang kita kerjakan harus basisnya adalah Quran dan hadis. Harus ada konteks ketauhidannya gitu. Tidak boleh membuat rules sendiri gitu. Itu yang kita harus waspadai. Nah, balik lagi ke masalah yang marriage is scary. Kenapa itu semua jadi ruwet gitu ya? Kok jadi sekarang ini orang selalu membandingkan gini.
perasaan di Gen Z aja deh. Zaman dulu, orang selalu ngomong gitu kan. Zaman dulu, kayaknya orang langgeng-langgeng aja deh. Zaman dulu orang lebih tahan banting deh. Zaman dulu orang bisa menghadapi badai pernikahan deh. Itu kan. Orang yang ngomong kayak gitu juga jangan lupa, orang-orang sekarang yang sedang memasuki dalam pernikahan, itu adalah anak-anaknya orang zaman dulu. Iya. Iya kan? Artinya orang zaman dulu. Artinya dia nggak bisa terlalu membangga-banggakan zaman dulunya itu ya gitu ya Kak. Betul, karena bisa jadi sikap ini muncul, tragedi ini muncul karena ada kesalahan pola asuh kita kesalahan pola asuh orang tuanya. Iya. Jadi yang mengakibatkan anak-anak kita seperti ini gitu kondisinya. Nah jadi kalau saya perhatikan, ini kan saya bicaranya kan dari segi perspektifnya parenting dan SDM ya. Iya. Setiap orang akan punya perilaku yang dibentuk dari lingkungannya. Itu dari mustahil. Iya. Dan kalau semisal menikah, itu kan 90% isinya ngobrol. Iya. Isinya ngobrol. Jadi mukhnya pernikahan adalah komunikasi. Iya. Gitu ya. Ini dikuatkan dengan dalam perspektif Islam dikuatkan misalnya kayak surat Luqman. Isi rumah tangga itu ngobrol. Luqman terhadap istrinya seperti apa gitu kan. Dalam surat Luqman itu isinya ya bunaya semua kan. Iya. Itu ke anak. Pasangan juga sama berlaku. Setiap orang yang menikah itu pertama yang harus dia bekalin ya pasti ilmu agama dah pasti ya. Iya. Tapi tidak cukup kalau tidak ada keterampilan komunikasi. Oke. Karena ngobrol itu gini, Vika bayangin kita nanti menikah dengan seseorang sama dia akan lebih lama daripada sama orang tua kita. Iya tentu, karena mungkin kita nggak cuman 50 tahun umurnya gitu ya kayak. Iya. Kalau kita sama orang tua 25, sama pasangan kita bisa 50 tahun gitu kan, 2 kali lipat gitu kan. Iya. Jadi bayangkan pasangan kita ini nggak jadi teman ngobrol yang asik seumur hidup. Nggak bakalan kuat pasti ya hidupnya. Iya. Tandanya kalau sekarang yang kita benahi semua ini kan sebenarnya masalah komunikasi ya. Nah komunikasi ini kita masing-masing punya gaya. Iya. Kalau ada pertanyaan kayak gini, susah dong kalau gitu nikah sama orang introvert. Oh nggak juga, nggak juga. Suami saya introvert, parah. Orang introvert itu bukan berarti pendiam. Orang introvert itu hanya butuh situasi dan orang yang tepat untuk dia bisa ngobrol. Iya. Mungkin dia memulainya susah. Kalau di lingkungan sosial yang umum ya, ketika dia berinteraksi, mungkin dia agak nggak semudah orang ekstrovert yang langsung bisa, hai apa kabar gitu kan. Antum nggak bisa gitu. It takes time gitu. Cuman pernikahan sampai orang ada bilang suami saya orangnya irit ngomong, nggak pernah ngobrol. Dia orangnya banget, itu bukan introvert. Itu bukan introvert. Males aja gitu ya kayak. Ya karena gini, kalau sudah menemukan pasangan yang tepat, harusnya dia bisa ngobrol enak. Nah, balik lagi, gimana ya cara mengantisipasi biar kita bisa jadi pribadi yang ketika kita menikah itu kita bisa benar-benar sama-sama open gitu sama pasangan kita. Kita bisa enak sama pasangan kita. Sehingga ketika ada masalah, kita bisa mendiskusikannya gitu loh. Nggak kemana-mana masalahnya. Kita nggak perlu validasi di sosial media, nggak perlu bikin status WA untuk ngode-ngode pasangan kita kalau pasangan kita ternyata salah. Nggak perlu. Cukup kita diskusikan aja, kita selesaikan masalahnya. Nah, gini. Tadi kita bilang bisa jadi kita ini korban salah pengasuhan orang tua kita. Oke lah, kita ikhlaskan dan maafkan kalau memang mereka belum sampai ilmunya. Iya. Cuma tugas kita adalah memperbaiki diri sekarang. Yang perlu diwaspadai orang tua adalah satu, jangan bangga punya anak pendiam. Ya. Kadang-kadang orang tua merasa gini, oh elok aku kok anaknya nggak banyak ngomong. Itu aja. Iya ya, kayak kadang apalagi kalau nenek-nenek zaman dulu ya, dia itu lebih suka lihat anak yang anteng aja duduk tenang kayak boneka gitu ya kayak. Iya, betul. Padahal itu bicara itu adalah keterampilan yang mesti diasah terus gitu. Nah, kenapa itu tadi? Jangan sampai diamnya kita terbawa ketika berumah tangga, akhirnya bikin pasangan kita jeduk, dan pasangan kita baru ditegur sama orang di luar, Pak, udah makan, leleh dong. Jangan sampai kayak gitu loh, jangan sampai itu terjadi. Terus dengan pasangan batasan ngomong kita seperti apa? Ya mau bicarakan aja.
hal yang receh-receh pun boleh kok. Ya kepada kita kan mau bercerita kan kalau nggak sama pasangan kan. Jadi mulai sekarang orang tua biasakan juga anaknya bisa membuang sampah emosinya dengan tepat. Iya. Jadi nanti dia ketika dia punya masalah, ketika digebukin berkali-kali sama pasangannya dia hanya diem pasrah gitu loh, nerima gitu. Terus ketika digombalin lagi, aku minta maaf ya, tadi aku ngukulin kamu nggak bisa hidup tanpa kamu, tuh sendiri mau aja gitu, itu bahaya banget. Iya. Orang-orang begini nanti terjebak sama hubungan yang toxic relationship itu loh. Bahaya. Jadi biasakan ajak anak kita bisa mengungkapkan pendapat. Nah, ada beberapa hal yang kita waspadai juga Fik, cara berkomunikasi dengan anaknya. Iya. Ya, yang pertama, kita biasakan anak kita untuk tidak lari dari masalah. Oke. Contoh, anak kita nih pulang nih main dari teman-temannya, terus tiba-tiba dia nangis gitu kan. Contohnya anak saya kan laki-laki misalnya nih, terus saya ngomong gini, saya nggak mendudukkan masalahnya, saya nanya, are you okay? Saya, kenapa? Ada apa kan? Cerita nggak? Kita nggak kasih dia waktu untuk apa ya, menceritakan apa yang terjadi. Terus alih-alih kita nggak kasih waktu, kita langsung gini, nangis. Anak laki kan nangis. Melecehkan emosinya sendiri gitu ya kayak. Betul. Nggak membiasakan kita mendudukkan masalahnya apa. Alih-alih kita maksudnya ingin anak kita strong, anak kita kuat, tapi salah kaprah. Jadi kita selalu jadi anak-anak kita nggak tahu mana yang masalah yang harus segera dijawabkan, mana yang enggak. Kadang-kadang anak itu gini loh, dia butuh ditunjukkan gimana caranya aja, nggak perlu kita turun tangan langsung. Iya. Menghadapi situasi itu bagaimana ya saya harus bersikap gitu. Nah ini salah satu bentuk yang bikin orang jadi salah paham gitu. Alih-alih istri minta pahamnya aku dong, suaminya bisa. Tapi dia sendiri nggak bisa ngejelasin gitu ya kayak. Kenapa? Dia minta dipahami tapi dia sendiri nggak bisa menjelaskan gimana bagian mana yang harus dipahami gitu. Betul, karena gini, karena dia nggak pernah diajari sama orang tuanya bagaimana caranya memvalidasi emosi dia gitu. Jadi ketika dia berumah tangga diminta dia jadi orang yang peka yang bagian mana, saya nggak pernah diajari sama orang tua saya untuk tanggap sama apa yang saya alami. Saya biasa untuk belajar mengubur perasaan saya dalam-dalam dan melupakan masalahnya gitu. Atau gini, kadang-kadang kita ada anak nangis gitu kan, cuk. Di atas ada apa? Ada burung. Mengalihkan. Iya. Dengan harapan, ya udah deh biar dia diem gitu. Jadi kita nggak terbiasa sih problem solving. Iya. Harus berumah tangga itu kan emang sarangnya masalah. Sarangnya ujian gitu. Yang dibutuhkan kan keterampilan problem solving, mengkomunikasikan itu, mendiskusikan masalahnya gitu kan. Nah itu yang kesalahan pertama sih. Kesalahan kedua adalah orang tua yang terlalu reaktif. Sedikit reaktif. Anak nangis pulang. Kenapa? Dia apa sama siapa? Langsung tuh, to the point. Langsung dicari orangnya. Atau enggak misalnya anak kita jatuh, kepleset, kejedot meja yang dipukul. Meja nakal gitu ya kayak. Udah, ini mejanya emang nakal nih. Belajar untuk tabayun gitu loh. Ada ya lagi-lagi sama kayak poin 1. Ada apa sih sebenarnya? Poin 1 kan lari dari masalah, poin 2 ini reaktifnya. Jadi kasus-kasus orang yang konflik dikit mukul, konflik dikit ribut, karena memang dibiasakan dari kecil untuk bereaksi atas segala sesuatu, nggak tenang-tenangin dulu gitu loh. Dikunyah-kunyah dulu apa sih ini duduk permasalahannya gitu. Langsung telan aja gitu ya kak ya. Iya. Nah itu kita waspadai. Kalau kita nggak pengen nanti anak kita nggak siap ya menghadapi pernikahan, kita harus waspadai gitu. Terus yang ketiga, kita suka dalam posisi orang tua itu meminta anak memahami perasaan orang lain daripada kita menghargai perasaan dia sendiri. Yang pasif. Yang tadi kan agresif ya, yang pasif. Jadi misalnya anak kita ngadu nih, sedih dia. Kenapa nangis? Ya aku sedih, tadi pensilku dipatahin sama teman. Cuma dipasahin pensil aja kan? Ya udah kamu maafin aja lah dia. Bisa jadi dia nggak sengaja. Nanti kamu nggak ada temennya loh kalau kamu nggak maafin dia.
Jadilah orang-orang yang dalam hubungan toksik itu selalu memaafkan, tapi dia ngancurin perasaannya sendiri. Ya. Karena diajarinnya begitu, kita harus jadi juru damai. Walaupun kita korban. Terus sama yang tadi, yang agresif tadi malah berpotensi playing victim. Dia pelaku, tapi karena dibelain terus, ada dia ngerasa, oh udah gitu, nggak ada sanksi buat dia, karena dia akan dibela terus gitu. Nah ini sebaliknya, dia harus ngorbanin perasaan dia terus. Itu biasanya people pleasure kayak gitu tuh. Oh ya nggak apa-apa, aku pinjam ini ya. Iya nggak apa-apa aja semua gitu. Lupa balikin, masih juga nggak apa-apa kita kan. Tapi punyamu hilang yang aku pinjam kemarin. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita jadi pribadi yang akhirnya dimanfaatin terus. Jadi tanpa sadar, ya saya sih gini sih, kalau ke teman-teman yang Gen Z ya, saya bilang, atau nggak yang milenial akhir lah, saya bilang nggak bisa saya nyalahin teman-teman gitu lah. Kalau pada akhirnya ada gagap dalam hal ini gitu, bisa jadi memang inner child-nya kita buah dari pengasuhan kita waktu kecil gitu. Itu terbawa. Jadi memang kalau dibilang pernikahan itu ngobrol, ya saya nggak mengharapkan orang jadi cerewet, enggak. Walaupun untuk jadi seorang ibu memang kalau bisa cerewet ya. Karena apa? Ibu itu yang membentuk kemampuan bicara anak gitu loh. Maksudnya dengan interaksi ibu dan anak itu jelas, itu kata Ayah Irwan. Saya baca di podcast Ayah Irwan, sangat menunjukkan kemampuan bicara anak ibu yang cerewet. Tapi gini intinya, kalau ingin kita pernikahan kita sehat, komunikasinya juga harus sehat gitu. Nah terusnya, kalau semisal kita menuju komunikasi sehat itu, pasti kan kita memang semua udah pada pulih nih, Fik. Kita udah pada sama diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan selesai dengan diri kita sendiri? Kita harus pastikan juga komunikasi sehat itu terbentuk pada seseorang yang pandai dia untuk meregulasi emosi dengan tepat. Bukan nggak boleh nangis, nggak boleh marah ya, Fik ya. Emosi dengan tepat. Dia tahu bertempat-tempat gitu loh. Dia tahu kapan saatnya dia kesel, kapan saatnya dia marah, dia bisa meregulasi itu semua. Terus yang kedua, selesai dengan diri sendiri itu maksudnya adalah dia bisa problem solving. Jadi kalau minta tolong orang itu harus dicariin solusinya gitu lah. Dia punya perilaku antisipatif. Kira-kira kalau masalahnya kayak gini, solusinya apa ya? Dan berikutnya, apa yang saya tata, apa yang saya rencanakan gitu loh, Fik. Apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Nah itu tuh memang kemarin ada pertanyaan juga sih di forum bilang, kalau itu belum selesai gimana, apakah dengan begitu kita menunda menikah? Gini, menikah itu bukan ajang balapan. Siap nggak siap itu kita, tergantung kita. Kalau kita merasa siap, ya go ahead gitu loh. Kalau kita merasa siap, ya terus memperbaiki diri. Siapnya kan, saya bilang nggak ada kata siap sebenarnya 100% orang untuk menikah. Karena menikah itu nanti banyak kejutan lagi di dalamnya. Iya. Ya kan? Iya. Kita kasih ujian, tiap rumah tangga itu beda-beda. Ada rumah tangga A di ekonomi, ada rumah tangga B di anak, rumah tangga C di kesehatan, rumah tangga D di kesehatan, di kesetiaan. Jadi intinya mental itu kita siapkan atau apa? Kalau kita nanti menghadapi ujian kayak gini loh, kita mau ngadain ujian sekolah. Setidaknya kita ada bekal apa? Mau ujian? Belajar. Kan? Ya. Setidaknya walaupun kita ada yang bisa mengukur kesiapan kita siap apa enggak, tapi setidaknya bekalnya ada gitu. Yang penting sekarang buat kita. Jadi buat teman-teman, daripada alih-alih kita mau kena sugesti negatif mengenai marriage is scary, ya udah mending tambah aja ilmunya gitu. Tambah aja ininya, pengetahuannya. Scary apa sih memang? Oke lah kata orang scary. Bagian mananya sih yang masih kita siapin, bagian mana sih yang masih kita benahin. Nah, sebenarnya scary itu karena nggak belajarnya itu ya kayak. Karena gini, Fik, ini ada tag ya, saya baru dapet. Apa itu? Menikah itu karena kesiapan, bukan karena kesepian. Iya. Nah, jadi gini. Jangan sampai orang merasa menikah itu sudah menjadi akhir solusi karena dia kayaknya saya butuh teman hidup deh. Kayak teman-teman saya udah pada bucin-bucinan sama pasangannya, saya jomblo aja gitu. Kita nggak lagi ngebahas pertandingan kita sama teman-teman kita yang udah pada nikah, nggak ke sana. Bagi saya malah mendingan ya udah introspeksi diri aja, kita berkontemplasi ke diri kita masing-masing, beneran siap apa nggak siap. Dan tapi gini, Fik, bayangin loh Fik, yang mau kita temenin ini orang yang
setengah abad ke depan sama kita terus gitu. Iya. Dari bangun tidur sampai mau tidur gitu. Iya. Siap nggak ada dua kepala nyatu? Dua pikiran. Bayangin ya, misalnya kita perempuan mandiri, dari kuliah kita biasa sendiri, kita biasa menentukan hidup kita sendiri. Terus tiba-tiba datang nih seseorang antah berantah, cuma karena perkara ijab kabul, tiba-tiba dia ngomong gini, oke, mulai besok kamu nggak boleh lagi pulang habis maghrib ya. Padahal kita waktu gadis jam 9 malam pulang juga nggak ada yang larang gitu. Nggak bisa nggak kita nurunin ego kita untuk oke, kita akan taat sama suami kita. Nah, siap nggak? Adanya itu bakalan bergejolak gak sih perasaannya kayak gitu kan? Nah, kalau kita masih merasa itu suatu bentuk kekangan, itu sulit. Nah, nanti kita ngomongin persiapan ya, nanti kan kita bahas persiapan nih. Yeah. Jadi kita tinggal nanya aja ke diri kita, siap nggak? Rumah tangga tuh punya aturan, rumah tangga tuh punya rules gitu loh. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa kayak orang ngekos gitu. Kita sama suami kita satu atap, terus mikirin diri masing-masing kayak gitu. Iya. Dia harus di jalur yang sama, di path yang sama gitu. Nggak bisa satu kemana tuh nggak bisa gitu. Harus bareng-bareng terus gitu. Biar tujuannya sama, nyampainya bareng, nggak ada yang ketinggalan gitu. Jangan nanti pindah gerbong suaminya atau istrinya juga pindah gerbong gitu. Enggak, ini gerbongnya ini gitu. jangan lewat gitu kan. Nah itu maksudnya. Jadi itu, dan karena menyatunya dua anak manusia ini, muncul terus anak manusia yang lain, anak-anak kita. Siap nggak? Siap nggak? Perkara punya anak tuh capek loh. Iya. Nanti mau pahit-pahitin aja. Punya anak capek. Capek apa? Fisik, lahir, batin, semua, pikiran. Duit ya. Dan perkembangannya. Iya. Tiap hari mikirin perkembangannya, mikirin pertumbuhan, sudah menjadi atau belum. Belum lagi nanti anaknya kurang-kurang nanti di komen sama banyak orang gitu ya kayaknya. Iya, makanya saya juga sedih kalau angka baby blues sekarang mulai, bukan nggak angka, saya nggak baca data sih. Misalnya fenomena baby blues itu banyak. Sebenarnya satu sih, kalau udah ada kesiapan dari istri ketika ingin punya, saya yakin ya baby bluesnya perempuan gitu ya. Kalau suaminya siap, dia support, saya yakin mereka bisa keluar dari masalah itu lebih cepat gitu loh. Logikanya gini sih, kesiapannya salah satunya kalau kita punya anak ya, kita harus pastikan ini bayi kecil nggak berdaya loh. Dia butuh banget sama orang tuanya. Setidaknya ketika anak lahir itu kita euforia gitu. Iya. Siap, itu orang tua yang siap. Mengupayakan apapun demi anak dia. Makanya kalau sampai berita yang jalan di rel kereta api, digendong bayinya karena baby blues atau nggak dibekep pakai bantal, nah itu ada something yang kita bicara lagi masalah. Kira-kira kemarin mentalnya cukup kuat nggak untuk masuk ke fase berikutnya gitu loh, fase menjadi seorang ibu. Karena makin hari peran kita kan makin banyak. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita bahas persiapannya ya. Siap. Jadi ini udah baru pembukaan nih keluarga sip ya, udah banyak sekali yang bisa kita rangkum ya. Dari ini mulai awalnya itu dari parenting orang tua nih ya. Dan ini biasanya ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, seperti orang tua yang selalu menekan emosi anak, yang nggak membiarkan anak untuk melepaskan emosinya gitu ya. Lalu atau orang tua yang terlalu overreaktif, atau anaknya ini selalu dibela, pokoknya anaknya harus selalu menjadi yang lebih baik dari orang lain gitu. Dan juga orang tua yang suka menoleransi perasaan orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan anaknya. Nah ini nih bakal memunculkan bibit-bibit penyakit nanti di masa dewasanya ya gitu ya Kak ya. Dan ini bisa menciptakan orang-orang toksik gitu ya Kak ya. Iya, masalah komunikasi ya. Dan juga masalah komunikasi yang tidak terlatih gitu ya Kak ya. Dan ini kita juga tahu tadi nih keluarga sip ya, bahwa ada tanda-tanda orang yang siap untuk menikah, yaitu yang pertama adalah pandai meregulasi emosi dan juga punya kemampuan problem solving dan juga bersikap antisipatif. Nah itu nih keluarga sip, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi masih mengenai marriage itu sakral bukan scary. Jadi kita bakalan ketemu lagi di segmen selanjutnya, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua dari program Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu Senin 9 September 2024. Nah, untuk spesial bersama dengan Kak Lengko hari ini nih keluarga Sip ya, kita bakal
cuma ada 2 segmen dan ini adalah segmen terakhir kita. Dan tadi kita udah Kak Lenggo udah bilang tadi ya bahwa kita pertama itu akan membahas kenapanya, dan yang kedua ini kita bakal bahas mengenai solusinya biar kita nggak ngomongin masalah-masalah terus ya, ada solutifnya juga ya Kak Lenggo ya. Ya, betul. Ya, silakan Kak. Oke. Sebenarnya ya ini yang tadi itu kan hanya sebagian kecil penyebab sih, Fik. Itu satu poin komunikasi. Iya. Tapi ada faktor-faktor lain yang memang nggak mungkin kita bahas di sini. Kita pada ahlinya masing-masing lah nanti lah. Mungkin dari faktor psikologisnya. Kalau saya kan karena penggiat HR dan parenting, jadi saya yang umum aja dulu. Nah, kalau mengenai kesiapan, saya kebetulan ada buku judulnya Starter Pack for Starting New Life ya. Jadi ada dari PaidiCare, tim PaidiCare itu ada dokter dan psikolog di dalamnya. Nah, saya rasa ini buku ini bagus banget. Saya akan ambil poin-poinnya, nanti saya akan bantu jelaskan per poinnya seperti apa. Jadi intinya memang kesiapan itu ya itu tadi, nikah itu bukan karena kesepian, tapi karena kesiapan. Dan kesiapan itu lagi-lagi saya minta tolong banget sama orang tua di, mungkin baby boomer sudah enggak kali ya, Gen Z, Gen X kali ya sekarang, yang seumur saya. Iya. Kalau orang tua generasi X ini, jangan mengstandarisasi, jangan membuat standarisasi kesuksesan anak itu adalah sukses di pendidikan dan karir. Itu nggak cukup. Buat saya standarisasi kesuksesan anak-anak itu adalah ketika ia mampu menjadi ayah dan ibu berikutnya. Kita kalau menyiapkan anak untuk bisa jadi sarjana, sukses di pendidikan, sukses di karir, apalagi sekarang lagi pembukaan PNS, saya rasa itu terlalu rendah standarnya sih kalau kata saya. Standar tertingginya adalah siapkan anak kita agar menjadi orang tua berikutnya, menjadi ayah berikutnya, menjadi ibu berikutnya, siap juga menghasilkan generasi berikutnya gitu loh. Yang melanjutkan kehidupan kita. Kita nggak ada, jadi kita tenang. Nggak ada lagi kayak kita anak-anak sekarang lagi mental breakdown kayak gitu-gitu. Ini benar-benar anak yang sehat. Anak yang sehat secara fisik dan mental itu harusnya lahir dalam keluarga yang sehat juga gitu. Nah, kan anak-anak kita mampu membentuk keluarga yang sehat. Makanya Fik, kalau saya terima anak-anak yang punya masalah tumbuh kembang atau kebutuhan khusus, pulihkan anaknya dulu, pulihkan dulu orang tuanya. Gitu, rumusnya seperti itu. Kalau orang tuanya pulih, baru nanti anak-anaknya dengan otomatis juga bertumbuh dengan baik. Ibarat kalau kita bercocok tanam, kalau tanahnya sudah gembur, udah subur, anaknya pun juga akan tumbuh dengan happy gitu. Nah, seperti itu. Nah, mengenai kesiapan sih ada 5 poin. Pertama adalah kesiapan spiritual. Kalau kita ngomongin kesiapan spiritual ini, saya taruh paling pertama, bukan berarti paling mudah ya, paling susah. Paling susah, karena ini masalah tauhid ya, masalah akidah. Ada unsur tawakal di dalamnya. Ada unsur sabar. Itu tuh cuma dikatakan doang, Fik, gampangnya, Fik. Prakteknya susah gitu. Ibunda Ismail, Siti Hajar, lagi kondisi hamil, disuruh sama Nabi Ibrahim, ketika kondisi hamil di tengah gurun pasir. Cukup dia nanya, ini perintah siapa? Perintah Tuhanku. Oh ya udah, jalankan. Saya nanya, sekarang ada nggak perempuan berani digituin? Kayaknya bakalan diviralin deh. Viralin, ya gila aja lagi hamil tinggal di sini gitu kan. Itu kan tauhid yang udah paling tinggi banget sih. Iya. Kalau zaman sekarang ribut itu suami istri begitu. Tapi dampaknya apa? Karena ibunya punya akidah keimanannya luar biasa tingginya. Dia ribut. Di anaknya juga gitu lagi. Iya, di anaknya juga gitu lagi. Ketika mau disembelih, tanya kan? Ya, ini apa perintah siapa? Perintah Tuhanmu. Ya udah, jalankan. Kayak kalau sekarang Nabi Ibrahim itu ada di zaman sekarang bakalan jadi cowok problematik banget gitu ya, kayak dicap gitu. Kayaknya jari netizen akan lebih sadis untuk ngasih komentar sih yang pasti itu. Ngeri banget. Jadi maksudnya tingkat spiritualitas kita itu dampaknya nggak untuk kesalahan pribadi gitu. Tapi buat kita ngebangun generasi berikutnya sefatal itu sih. Ya banyak sih kisah-kisah semua ya, kisah-kisah wanita-wanita hebat di zaman Rasulullah lah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya juga karena faktor tauhid yang sangat tinggi gitu loh. Jadi
Jadi kalau semisal kita bikin CV biodata yang perempuan bilang ingin mempunyai calon suami yang berakhlak seperti Rasulullah, atau enggak yang laki-laki bikin tulis mendambakan akhwat yang berakhlak seperti istri-istri Rasulullah. Aduh, ngaca dulu deh. Beneran deh, ini susah, bener susah. Tapi bukan nggak mungkin. Mungkin tetap dipersiapkan. Iya. Nah, spiritualitas tinggi itu termasuk ini, Fik. Apa itu? Ketika kita mau diatur suami. Oke, mau. Jadi sekarang kan ada. susah. Iya. Perempuan tuh nggak usah ngapa-ngapain lah. Nurut sama suami, itu pintu surga tuh. Silakan masuk dari mana aja. Selama suaminya tidak mengajak pada kemungkaran ya. Selama mengajak pada kebaikan. Ini tinggal nurut aja. Itu pakai jilbab pakai. Nah itu luar biasa tuh sih pahalanya sih. Karena kadang-kadang kan kita perempuan merasa kok ngatur-ngatur, kok berani ngatur-ngatur. Emang dia siapa? Gitu. Padahal ngatur-ngaturnya laki-laki kalau dalam dasarnya karena agama, karena akidah, ya enak lah perempuan lah, nggak usah ribet-ribet mikirin mau masuk surga dari pintu mana. Tapi lagi-lagi spiritualitas ini tinggi banget ininya, levelingnya tinggi banget gitu. Kayak misalnya keyakinan kita akan rezeki ketika suami menyuruh kita untuk jadi stay home mom, ngurus anak aja. Iya. Itu kan butuh spiritualitas yang tinggi. Yakin kalau Allah akan menjamin rezeki kita, tapi kita harus bekerja. Mungkin rezekinya dalam bentuk yang lain gitu. Iya. Nah itu jadi itu yang spiritualitas ini sebaiknya memang jangan pernah berhenti untuk mengkaji ilmu agama, itu aja sih. Kan itu nolong banget, itu bantu banget kalau kata saya. Karena kita dengan era yang sekarang ini ya, dengan era informasi yang udah nggak ada tanpa batas ini, kita khawatir ilmu-ilmu yang tidak pada tempatnya itu justru yang kita serap gitu loh. Standarisasi TikTok kalau bahasa sekarang kan, nggak ada standarisasi agamanya gitu loh. Standarisasinya itu bahaya, itu bahaya. Nah, kesiapan kedua adalah kesiapan mental. Yang tadi itu kesiapan mental itu bukan berarti kita menjadi orang yang, aduh aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja, aku adalah superwoman, aku nggak mau nyusahin suamiku, nggak gitu. Itu bukan kesiapan mental, itu namanya. Kesiapan mental itu ya tadi dia bisa menempatkan emosinya, perasaannya sesuai pada tempatnya, dan dia memang kondisi kedewasaan itu sesuai dengan umurnya gitu. Usia kalendernya 25, ya bersikaplah seperti layaknya orang umur 25 tahun gitu. Tidak kekanak-kanakan lagi. Gitu. Berusaha untuk menjadi pribadi yang gini. Dia menyadari bahwa menikah itu Vika sadar nggak kalau di laut tombak yang paling gede di sebelah mana? Yang di pinggiran-pinggiran ya kayak? Nah ya, anggap itu nikah itu kapal yang mau berlayar. Tandanya yang paling susah di mana? Di awal apa di tengah laut? Pas awal. Kalau di tengah laut udah santai aja kan kayak. Nah itu analoginya. Analoginya seperti itu. Pastikan nikah itu nggak seindah drama Korea gitu. Dilamar di tengah jembatan gitu, di situ intimate wedding kayak nggak ada apa-apaan gitu kan. Terus tiba-tiba udah bahagia aja, nggak gitu. Itu 5 tahun pertama itu malah trouble-nya gitu. Nah menyiapkan mental tuh untuk memastikan itu gitu. Karena ombaknya gede di situ. Stabil itu udah 10 tahun 20 tahun kemudian ya. Atau mungkin karena dulu kita itu kebanyakan mengkonsumsi cerita-cerita fairy tale seperti princess gitu. Apa ini juga termasuk mempengaruhi ini Kak? Mungkin bisa jadi. Karena dibayanginnya ya nikah itu hai. Mungkin bisa jadi. Dan kadang-kadang yang bikin kita nggak siap mental itu faktor adalah kita selalu menuntut pada pasangan. Kita sibuk menyasar kekurangannya, tapi kita tidak mengapresiasi hal yang kecil-kecilnya gitu lah. Contoh gini sih, kalau orang mau pakai standar TikTok, romantis itu adalah ngasih bunga, dinner, beli kado. Suami saya wassalam deh. Beneran. Karena saya akhirnya mengubah mindset. Jadi gini, kalau mental yang sehat itu adalah kita bisa mengubah mindset kita menjadi positif aja gitu. Bagi saya, romantisnya suami saya itu ketika mesin cuci rusak dia benerin. Lagi hujan begini ada jemuran di luar dia bantuin angkutin gitu. Udah, bagi saya simpel itu.
Kalau saya lagi repot, dia bantuin antar jemput anak-anak sekolah, itu nggak masalah. Iya. Dia akhirnya kerja. Jadi saya balik ke mindset sih. Iya. Kalau sekarang itu disebutnya love language act of service gitu ya kayak. Kenapa? Kalau sekarang? Love language-nya act of service gitu. Ya kan kayak love language itu kan nggak mesti 5-5-nya punya ya, dewa banget itu kalau 5-5 punya. 5 ada yang cuma 1, ada yang cuma 2. Ya kita hargai aja. Kita hargai aja. Nah, jangan dikit-dikit gini loh. Kita memakai standarisasi tadi tuh yang benar-benar nggak standar. Misalnya gini, kita diajak kontrak nih sama suami kita, terus kita masih ngeluh. Perasaan kalau selebgram seumur kita udah pada punya rumahnya mewah-mewah. Ya jangan pakai itu standarnya. Dia teman kita yang masih tinggal sama orang tua. Kita bersyukur kalau suami kita alhamdulillah mau diajak keluar dari rumah orang tua. Tapi yang tinggal sama orang tua juga jangan insecure. Bersyukur juga. Alhamdulillah ya masih punya keluarga yang support. Nggak perlu keluar uang lagi gitu. Iya, yang masih mau menyediakan tempat buat kita bertumbuh sama keluarga kecil kita. Dia mindset sih sebenarnya. Kalau melulu lihat orang ya capek gitu. Iya. Kayak orang mungkin belum punya anak, 2 tahun 3 tahun pernikahan, tetap bersyukur karena apa? Punya suami yang setia. Tapi yang kebobolan terus juga jangan bilang enak ya situ ya, saya nih lah repot banget ya anak-anak rapat-rapat lagi. Jangan bersyukur juga. Karena apa yang dialamin itu adalah yang diharapkan sama pejuang 2 garis biru gitu. Jadi semua harus mindset gitu. Mental itu masalah mindset. Makanya level tertinggi pernikahan itu fix adalah ketika ributnya kita tuh udah jadi bantu candaan. Itu level tertinggi. Udah bisa menertawakan masa lalu gitu ya. Betul. Kita bisa mentertawakan masalah yang kita mungkin kita ribut ya, debat. Tapi habis itu kita geli sendiri sama yang kita debatin tadi gitu. Itu level tertingginya tuh. Jadi itu butuh keterampilan gitu loh. Jadi nggak berlarut-larut masalahnya. Itu masalah kematangan mental semua sih. Yang ketiga kematangan fisik. Ini warningnya sederhana sih, kematangan fisik. Please jangan makan sampah, udah itu aja deh. Jangan pernah punya tagar di diri kita, saya rela mati buat anak saya. Bukan rela mati dong. Ganti. Saya rela hidup sehat, makan sehat demi anak saya. Oke. Jangan rela mati. Makanannya juga tolong ya. Udahlah, jangan lagi lah yang ajaib-ajaib lah dengan segala level kepedasan yang nggak masuk akal gitu loh. Ingat kita punya rahim yang harus sehat ya. Pencernaan kita harus sehat. Jangan sampai anak kita dititipin janin di dalam ternyata isi seblak semua gitu kan. Aduh, jangan. Udahan aja gitu ya. Sehat-sehat aja lah. Itu kesehatan fisik. Karena menikah tuh lelah. Punya anak tuh lelah. Ngurusin anak bangun tengah malam, minta nyusuin, apa segala ya. Itu ngurusin toilet trainingnya dia. Dia harus kuat. Kesiapan berikutnya yang keempat adalah kesiapan intelektual. Kayak tadi ya. Intelektual saya nggak ngomongin IPK. Untuk nikah itu IPK harus 3,5 minimal. Enggak ke arah sana kok. Nggak ke arah sana. Atau pendidikan minimal S2, S3 enggak. Nggak ada urusan dengan itu. Nggak ada urusan dengan akademis. Intelektual itu adalah mau belajar. Mau belajar, mau berubah ke arah lebih baik. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu kan itu. Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini. Iya. Jadilah istri dan ibu yang smart gitu. Pokoknya belajar terus. Ada kesalahan jangan diulang lagi gitu. Bertumbuh ya. Maksudnya menikah itu adalah proses kita bertumbuh. Nggak ada endingnya. Endingnya kapan ya kalau udah mau memisahkan gitu. Kita masih bertumbuh. Sama kayak apakah di fase saya nikah 20 tahun ini saya sudah nggak kena ujian? Masih. Ujiannya apa? Ujiannya kemarin pisah sama anak. Anak 18 tahun sama kita, sama 18,5 tahun lah ya sama kita, tiba-tiba hilang gitu. Pergi. Kan secara mental saya harus belajar mempersiapkan itu kan. Ujiannya tetap ada. Nikah itu pasti ada ujian, nggak mungkin nggak ada ujian gitu. Tapi kan kadarnya jenisnya beda-beda gitu. Iya. Dan yang terakhir persiapan finansial. Nah, persiapan finansial ini jangan sampai muncul pertanyaan gini. Di angka berapa uang kita dianggap cukup untuk menikah? Enggak, saya lagi ngomongin uangnya. Enggak lagi ngomongin uangnya. Persiapan finansial tuh gini. Ketika kita taruh nih sama laki-laki. Ketika
kita menghadapi ternyata dia wirausaha, kita harus menghadapi pasang surut bisnis dia. Itu finansial. Kita mampu mengantisipasi ketika dia lagi on the top, ketika dia sukses, atau ketika dia lagi menghadapi pasang surut usahanya. Kalau kita menghadapi suami kita adalah abdi negara, kita harus menghadapi karir dia mungkin nanjaknya lama. Gak bisa instan, karena semua ada rules-nya. Ketika kita menghadapi calon suami kita pegawai kontrak, kita juga harus siap suatu waktu kontraknya habis dan kita harus ngapain. Itulah kesiapan finansialnya. Jadi bukan masalah banyak sedikitnya uang, enggak ke arah sana. Kita pandai mengatur ketika ada, kita bisa pandai untuk mengatur keuangan kita supaya kita tidak mubazir, tidak boros. Kita pandai mengantisipasi. Ketika kita nggak ada, kita berani bisa mengantisipasi. Kita bisa menahan, menunda kesenangan dulu. Makanya kita bisa puasa dulu nih bareng pasangan kita, nggak saling nuntut. Kesiapan finansialnya juga gini, berarti dalam susah dan senang, apapun badainya kita hadapi bersama. Karena bagi saya, trik yang nggak termaafkan itu kalau dalam pernikahan, 3. Murtad, ADRT, dan selingkuh. Selingkuh yang berzina, sampai berzina itu bahaya banget. Sarang penyakit kan. Tapi kalau ekonomi, kesehatan, ujiannya di anak, bagi saya itu justru harusnya makin kuat suami istri untuk hadapin badainya gitu loh. Jangan sampai gini, kita nggak siap. Karena kenapa? Kita nggak siap atau garis gaya hidup kita udah biasa kayak gini, masa disuruh turun? Nah, jangan sampai kayak pikiran kayak gitu. Terus kenapa kalau mau turun apa? Mau cerai? Atau selama ini kenapa? Atau selama ini dia mengidam-idamkan kehidupan bersama suami yang tinggi banget karena dulu selama ini udah rendah-rendahnya gitu. Itu dia kecampaian. Nah iya, makanya kesiapan finansial tuh ke sana sih larinya, bukan masalah kita jadi orang kaya itu nggak perlu belajar, gampang. Iya. Kita dapat ujian harta yang paling sulit, makanya kita harus siap di situ. Jangan sampai kita gini, misalnya kita lagi ada ujian ekonomi, kita nggak sabar nih, kita mundur teratur keluar dari pernikahan itulah, kita give up lah hidupnya. Terus masuk dong perempuan yang siap, sukses ternyata, gigit jari nggak kita di luar? Ya itu kan perkara karena kita kurang ini aja kan, kurang mau bertahan kan. Jadi Rasulullah tuh pernah diembargo loh ekonomi 3 tahun, tapi Khadijah alhamdulillah setia menemani, padahal dia businesswoman loh. Ya kan, kayak gitu. Kalau kita mau mencontoh dari sirah-sirah junjungan kita gitu ibarat. Jadi kesiapan finansial adalah siap dalam berbagai kondisi keuangan yang terpait sekalipun itu. Jadi kalau orang sukses, jangan lihat udah suksesnya, jatuh bangun kita lihat dulu kemarin gimana mereka gitu. Nah itu yang sama. Jadi 5 kesiapan tadi, spiritual, mental, fisik, intelektual, dan finansial tadi, itu yang menjadi kunci sebenarnya. Terus pertanyaannya gini, apakah kalau nanti kita sudah menguasai si kelima ini, ada jaminan nggak? Saya takutnya nanti diminta jaminan nih, cuma kita baik-baik aja. Nggak ada. Nggak ada jaminan. Karena tidak akan dibilang beriman sekarang kalau belum diuji. Nggak ada jaminan, pasti ada ujiannya terus. Cuman saya gini ya, saya kemarin mendapat beberapa pertanyaan yang memang katanya udah deadlock kondisi pernikahannya. Sehingga kayaknya termasuklah bagian yang kena di bagian pasal marriage is scary. Saya cuma ini aja, saya mau mengkampanyekan ke teman-teman satu. Tidak ada lagi, kita harus punya social campaign bahwa marriage is happy as long as kebahagiaan itu kita nyiptain. Satu. Yang kedua, kalau udah deadlock, please jangan minta validasi dari netizen. Jangan minta saran dari netizen. Minta saran ke ahli. Kalau mau pulih bareng, jangan disaudarin pasangan kita suruh konsul ke psikolog atau psikiater berdua konsul, berkumpul bareng, memperbaiki bareng gitu. Jangan punya mindset kita punya masalah rumah tangga, deadlock, kita nggak ada solusi. Enggak, ke ahli itu jangan nunggu masalahnya gede. Ke ahli itu bukan aib, ke psikolog itu bukan aib, ke psikiater itu bukan aib sama sekali. Itu bagian dari jalan solusi. Biasakan untuk gini, pribadi yang baik adalah pribadi yang mengakui kesalahan. Oke, saya akui saya salah. Mungkin kesalahannya di kami masing-masing dan kami berdua mau berubah nih.
kasih tahu gimana caranya, dan cari caranya dengan ahli, dan insya Allah kita banyak kok psikolog yang udah berbasis akidah gitu. Iya. Yang nggak dilakukan petakarannya lah ibaratnya. Psikologi Islam udah banyak juga sekarang ya Kak ya. Udah banyak. Jadi biasakan kita ke arah sana gitu loh. Jangan pakai standarisasi TikTok tadi loh. Jangan pakai standarisasi Instagram lagi gitu untuk mencari solusinya. Kayak memuaskan balas dendam kita pada akhirnya. Terus kalau udah memuaskan balas dendam kita karena kita tidak suka pasangan, setelah itu apa? Menang jadi arang, kalau jadi abu, kalau nggak salah gitu kan pepatahnya kan? Yep. Nggak selesai masalahnya gitu. Jadi itu sih, jadi saya yakin banyak perspektif yang mengenai ini ya, mengenai masalah isu marriage is scary. Tapi saya pikir tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Jadi buat saya adalah itu tadi, kesiapan lagi yang kita siap. Kita naik kapal, ombaknya itu emang gede di awal gitu loh. Yakin deh, nanti kan di tengah-tengah kan lautnya juga udah mulai tenang gitu. Ya mungkin ada dikit wajar lah. Jadi perbaiki lagi cara komunikasi bisa kita perbaiki dengan kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana lihat respon teman kita, ngadepin kita yang dikit-dikit tantrum, nyaman nggak nanti pasangan kita lihat kita dikit-dikit tantrum, atau kita dikit ngambekan, atau kita nggak mau kalah kalau ngomong, itu kan bisa dilatih. Gitu loh. Kita latih menuju nanti mendapat pasangan yang sefrekuensi, yang sama-sama enak komunikasinya gitu. Oke. Jadi itu semuanya nih keluarga sip ya, mengenai persiapan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah nih agar marriage itu bukan scary lagi, tapi marriage itu sakral, nikah itu sakral gitu, dan juga lebih siap untuk menghadapi pernikahannya. Insya Allah ini kalau kita udah membuat persiapan yang matang, insya Allah akan lebih terasa indahnya daripada lebih terasa scary-nya gitu. Karena tadi itu ya, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan seperti spiritual kita, yaitu memang berhubungan dengan keimanan kita. Semakin kita yakin kepada Allah, tentu semakin Allah berikan kita kebahagiaan gitu ya Kak ya. Nah, jadi memang kita harus memberikan persiapan yang terbaik nih, apalagi nih kalau perkara menikah ini adalah perkara seumur hidup gitu ya. Sedangkan seorang dokter, pernah Vika baca nih kayak gini, seorang dokter yang akan menemui pasiennya selama 15 menit aja, belajarnya lebih dari 4 tahun gitu ya. Ada yang sampai 6 tahun baru dia bisa menjadi seorang dokter yang bertugas, yang bisa Anda temui sekarang gitu. Tapi dan itu pun hanya untuk 15 menit. Nah, masa untuk pernikahan yang akan kita hadapi selama sampai seumur hidup kita nih sama orang itu, kita mempersiapkannya dengan ogah-ogahan. Jangan ya. Jadi yuk kita ubah pola pikir dengan menghapus hashtag marriage is scary itu dengan mengganti menikah itu adalah sakral dan kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Karena ini adalah ibadah yang paling gampang mendapatkan pahala nih, apalagi buat perempuan. Oke, nah keluarga sip ini nggak terasa ya, kita udah 1 jam lebih nih bersama ngobrol tentang pernikahan tadi nih ya. Dan terima kasih banyak Kak Lenggo udah mau membersamai dalam program Beranda Perempuan walaupun via by phone nih Kak Lenggo. Iya, sama-sama Vika, makasih juga Vika FM. Iya. Semoga nanti kita ketemu lagi insya Allah ya di di lain waktu. Dan keluarga sip, itu dia obrolan kita hari ini mengenai menikah itu sakral bukan scary. Dan semoga untuk yang telah berkeluarga, yang telah punya pasangan, mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan juga bahagia kehidupan pernikahannya. Dan apapun itu masalahnya pasti akan datang, tetapi semoga selalu mendapatkan solusinya. Dan untuk yang masih single-ilah nih, semoga menemukan awak yang cocok dengan kapalnya sehingga kapal ini bisa segera berlayar gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk keluarga sip yang ketinggalan pembahasan kita dari awal tadi, jangan sedih, kita masih bisa dengerin lagi ulang nanti di YouTube kita, yaitu di Sip Media. Dan jangan lupa untuk di komen dan juga di like dan juga di subscribe
akun kita dan juga di-share videonya biar banyak orang yang tahu dan kita bisa mengentaskan gonjang-ganjing marriage is scary nih keluarga sip. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin program Beradab Perempuan ya setiap hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu sip, karena Beradab Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga. Dan Vika mohon pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.